narasi-narasi kegaduhan biasa mendekati pilpres. Ini sudah biasa. Dan kita tahu ujungnya kemana, jalurnya apa, alat yang mereka pakai alat apa, kita sudah tahu semua. Maka saya tidak terlalu tertarik membahas jalur-jalur nasad. Lah wong paham ujungnya. Maka ketika nongol sekarang tokoh baru Ustadz Wafi, ya jimat menghindari itu gitu. Padahal siap datang. Kurang apa? Lalu retorikanya saya hanya mau berdebat dengan Bang Alawi. Lah itu mah berarti dendam, bukan tesis, bukan teori ilmiah. Mengklaim yang mengaku zuriyahnya Wali Songo dengan tujuan yang tidak jelas, tapi sudah membuat gaduh bangsa Indonesia. Kalau sekedar gaduh masih mending. Perpecahan bangsa Indonesia sekarang sudah di depan mata. Wabil khusus perpecahan di internal umat Islam. Saya khususkan lagi di internal Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Perpecahan itu sudah terlihat nampak. Sementara ujung dan tujuannya Tuh Bagus Mogi dan lain sebagainya ini Kiai Imad ini nggak jelas apa tujuannya. Gaduh ongkoh kalau kata bahasa Serang. Gaduh ongkoh tujuannya jelas. Kalau Wali Songo tujuannya jelas tanpa gaduh. Maka yang saya tanggapi, kok nggak malu gitu ya? Ngaku-ngaku Zuriyah Wali Songo dengan cara buat gaduh. Tuh yang pertama. Lanjutkan Kiai Imad. Pendukung Kiai Haji Imad yang berpikir realistis, berpikir ilmiah, mohon maaf kalau harus kecewa ya. Mohon maaf. Kiai Haji Imad dengan pedenya menyebut tesis, menyebut ilmiah. Tapi jangankan mendatangi, didatangi pun tidak mau. Saya ketika punya teori ilmiah, mengkritisi peruqyah halu, oknum yang mengatasnamakan ahli hikmat, oknum yang mengatasnamakan toriko, saya datangi. Ke Bandung saya datangi sendiri. Ke Bekasi saya datangi sendiri sebagai pemateri. Ke Ciputat menghadapi Buya Ar-Razi Hasim saya datang. Ketika saya menolak sebuah teori ilmiah, menolak sebuah pemikiran, saya datang. Apalagi didatangi. Jadi kesimpulannya sama-sama Al-Bantani dan sama-sama kritis. Itulah perbedaan saya dengan Kiai Haji Imaduddin. Didatangi pun menolak, lalu mengklaim tesis, mengklaim ilmiah. Ilmiah dari mana? Kenapa beliau menghindari? Ya karena memang dari awal kenapa saya tidak membahas jalur-jalur Ubaidillah. Dari awal kita udah tahu ini cuma narasi-narasi kegaduhan biasa mendekati pilpres. Ini sudah biasa. Dan kita tahu ujungnya kemana, jalurnya apa, alat yang mereka pakai alat apa, kita sudah tahu semua. Maka saya tidak terlalu tertarik membahas jalur-jalur nasad. Lah wong paham ujungnya. Maka ketika nongol sekarang tokoh baru Ustadz Wafi, ya jimat menghindari itu gitu. Padahal siap datang. Kurang apa? Lalu retorikanya saya hanya mau berdebat dengan Bang Alawi. Lah itu mah berarti dendam, bukan tesis, bukan teori ilmiah. Kalau saya mengkritisi haluism, entah casingnya ilmu hikmah, entah casingnya ruqyah, entah casingnya toriko, siapapun saya tantang untuk berdiskusi. Bahkan berkaitan dengan ruqyah saya siap membuktikan. Ketika saya menyebut abreaksi atau histeria atau reaksi ketika kesurupan itu bukan jin, saya siap membuktikan. Bukan orang lain disuruh membuktikan. Maka sering saya sampaikan pola Haji Imaduddin ini mirip dengan pola orang yang menyebut ijazah Jokowi palsu. Yang dituduh disuruh membuktikan. Bang Alawi dituduh putus, lalu yang dituduh disuruh membuktikan dengan cara tes DNA dagelan versi Kiai Haji, versi Tuh Bagus Mogi. Di mana tes DNA ini dilakukan di Family Tree DNA di Texas, dagelan. Kalau saya menyebut abreaksi, histeria, kelojotan, kesurupan ketika di ruqyah, saya katakan itu bukan jin. Saya siap membuktikan. Bukan peruqyah yang disuruh membuktikan, saya yang membuktikan. Itu bedanya saya dengan Haji Imad. Di mana dalam pertemuan tersebut yang ujung-ujungnya DNA lagi. Jadi saya anggap Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj ini memang tidak begitu mengikuti terhadap perkembangan gaduh nasab. Namun bukan poin itu yang ingin saya tanggap. Ada dua
poin yang ingin saya tanggapi. Yang pertama, ketika beliau seperti biasa khasnya berbicara sejarah Nusantara, di mana kata beliau Wali Songo mengislamkan masyarakat Jawa tanpa peperangan. Bahkan ketika itu di Sumatera ya. Yang ingin saya tanggapi begini, Profesor Dr. Kiai Said Akil Siroj. Justru itulah yang sama-sama kita sepakati tentang keistimewaannya Wali Songo. Tanpa buat gaduh, tanpa peperangan, masyarakat Jawa mengenal Islam. Sementara tujuannya mengislamkan masyarakat Jawa. Dan tujuan itu berhasil. Tanpa peperangan, tanpa gaduh. Nah sekarang, kita sinkronkan sekarang dengan orang-orang yang mengklaim, yang mengaku dzurriyyahnya Wali Songo, dengan tujuan yang tidak jelas, tapi sudah membuat gaduh bangsa Indonesia. Kalau sekedar gaduh masih mending. Perpecahan bangsa Indonesia sekarang sudah di depan mata. Wabil khusus perpecahan di internal umat Islam. Saya khususkan lagi di internal Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Perpecahan itu sudah terlihat nampak. Sementara ujung dan tujuannya itu bagus mogi dan lain sebagainya. Ini Kiai Iman, ini nggak jelas apa tujuannya. Gaduh ongkoh kalau kata bahasa Serang. Gaduh ongkoh tujuannya jelas. Kalau Wali Songo tujuannya jelas tanpa gaduh. Maka yang ingin saya tanggapi, kok nggak malu gitu ya, ngaku-ngaku dzurriyyah Wali Songo dengan cara buat gaduh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini ketika masih berbicara ilmiah. Karena kemarin live-nya terganggu sinyal, jadi malam hari ini saya ulang lagi Profesor Dr. Kiai Said Akil Siroj. Dan tentunya para pendukungnya. Sebelum munculnya Kiai Wafi atau Gus Wafi, saya masih menganggap apa yang dilakukan oleh Kiai Imanuddin dalam bentuk penelitian atau dalam bentuk sesuatu yang dia klaim sebagai sebuah penelitian ilmiah. Saya masih menganggap ilmiah sebelum munculnya Kiai Wafi atau Gus Wafi. Setelah munculnya Gus Wafi, anggapan itu hilang dari benak saya. Kenapa? Saya tidak mengatakan lagi ini ilmiah. Walaupun yang beliau sampaikan referensi-referensi dari beberapa kitab. Kenapa saya katakan tidak ilmiah lagi? Karena nyatanya beliau untuk mendiskusikan ini setelah nantang debat panjang kali lebar, ternyata dia pilih-pilih lawan bicara. Maka ini berarti bukan ilmiah. Ini dugaan saya ya, sebatas menduga, berasumsi ya, sebagai asumsi. Ini dendam, ini sentimen. Karena kalau konteksnya berbicara ilmiah, siapapun boleh mendiskusikan. Ditambah Kiai Iman sudah panggung ke panggung menentang debat dengan siapa. Nah, dalam video itu kan Kiai Said menyebut ilmiah. Saya makanya menganggap ini beliau ketinggalan berita. Tahu ujung-ujungnya tes DNA. Seorang Profesor Dr. Kiai Said Akil Siroj, apakah cara berpikirnya sudah paten berarti? Nanti dulu kawan-kawan. Kita punya jejaknya Profesor Dr. Kiai Said Akil Siroj punya beliau membuat karya buku. Karya tulis, saya nggak nyebutnya karya ilmiah. Saya menyebutnya karya tulis ya. Berjudul Tasawuf sebagai Kritik Sosial. Walau saya tidak selesai membaca buku beliau, tapi separuh saya baca. Waktu itu saya sangat keberatan membaca bukunya Profesor Dr. Kiai Said Akil Siroj yang berjudul Tasawuf sebagai Kritik Sosial. Saya mulai nyaman. Ternyata Terdiri sudah mengeluarkan buku bantahan. Akhirnya karena saya terganggu membaca bukunya Profesor Dr. Kiai Said Akil Siroj, saya membaca buku yang dikeluarkan oleh Sidogiri. Di situ berjudul bukunya Sidogiri menolak pemikiran Kiai Said Akil Siroj. Sudah barang tentu saya tahu siapa penulisnya sebenarnya, tapi di situ memang Sidogiri ya. Intinya Sidogiri menolak pemikiran Profesor Dr. Kiai Said Akil Siroj. Setelah saya membacanya, kok jadi nyaman. Poinnya apa saya membahas dua buku ini? Poinnya begini, bahwa
tidak jaminan seorang profesor bisa berpikir rasional. Masih kurang puas? Masih kurang puas? Saya akan suguhkan satu data lagi. Saya akan suguhkan satu data lagi bahwa seorang profesor, dalam hal ini Profesor Dr. Kiai Said Agil Siraj, tidak ada jaminan bahwa pemikiran beliau itu rasional dan ilmiah. Salah satu contohnya apa? Ketika beliau menjelaskan sihir, santet, guna-guna, teluh, dan lain sebagainya, beliau sandarkan dengan firman Allah. Beliau sandarkan dengan beberapa ayat Al-Quran. Sementara ayat Al-Quran yang beliau kutip sama sekali tidak berbicara janji injil. Sihir di dalam Al-Quran itu tidak berbicara janji injil. Tidak ada satu ayat di dalam Al-Quran berbicara sihir itu jin terlibat di dalam proses sihir tersebut. Namun apa yang disampaikan oleh seorang Profesor Dr. Kiai Said Agil Siraj justru mirip apa yang sering disampaikan oleh dukun. Hanya mungkin sumbernya saya kira ya sejarah Nusantara atau babat tanah Jawa atau apa. Beliau mengkaitkan santet, teluh, tenung, dan lain sebagainya dengan jin. Tentang adanya sihir itu ditetapkan di dalam Quran. Tapi tentang bahwa sihir itu prosesnya keterlibatan jin tidak ada satupun ayat Al-Quran. Bahkan tegas sekali Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Yu'allimuna an-nasa sihr. Yang ada di dalam Al-Quran itu setan, jin mengajari manusia ilmu sihir. Tengok seluruh kitab tafsir. Di situ dijelaskan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat. Maaf, jangan meloncat. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memimpin jagat raya ini, memimpin dua spesies, manusia dan bangsa jin, Nabi Sulaiman mengumpulkan buku-buku ilmiah tentang sihir. Saya ulangi sekali lagi. Ketika Nabi Sulaiman memimpin dua bangsa, manusia dan jin, Nabi Sulaiman mengumpulkan buku-buku ilmiah berkaitan dengan sihir. Memang sihir itu ilmiah sihir. Artinya sesuatu yang bisa dipelajari oleh siapapun, dan siapapun yang mempelajari itu disertai dengan alat-alat yang mendukung, maka bisa melakukan praktek sihir. Yang dilakukan oleh jin malah mengajarkan ke manusia, bukan jinnya yang terlibat.